Nah, hanya saja mungkin, Pramuka selama ini belum banyak yang orang-orang kayak Kakak bisa memberikan, "Oh begini loh." Nah, ini kita mau bantu melalui podcast ini. Ya betul. Kadang-kadang jiwa enterpriser itu, ada, sudah tumbuh dari diri sendiri, tapi semua orang bisa jadi entrepreneur. Oke. Kakak itu basically orang yang nggak senang olahraga gitu kan, karena dari fisik itu lemah gitu kan, lari nggak bisa, disuruh push up nggak bisa. Ya ibaratnya kalau olahraga tuh pelajaran saya tidak menyenangkan gitu kan. Di pramuka ini ada semua di situ, ada fisiknya sedikit tapi nggak di-gambling seperti di olahraga iya seperti itu. Jadi itu tadi yang bedanya Iya, seperti itu ya. oke. Pengalaman Kakak pribadi, kita belajar dulu sama orang lain itu ya. Artinya nggak masalah kita tuh jadi seorang employee dulu nggak masalah, oke gitu. Kita belajar gitu loh, kita ya jangan terlalu cepat juga sih. Waktu itu jangan sebulan, 2 bulan, ya kalau bisa ya 3 tahun, 5 tahun masih oke lah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, seingat Kakak kita ini saja. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, kita hari ini podcast lagi, kayak tugas selawat semoga salawat kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, yang menyaksikan podcast Ruang Tunas supporter daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa, tapi ini kayaknya agak berbeda karena mungkin teman-teman bisa lihat di depan kita sudah ada hadir narasumber. Ini kalau sudah luar biasa dan saya luar biasa karena terbilang belum sering sih ketemu tapi sudah ada rasa ketertarikan nih. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama, eee DRH ini dokter hewan nggak ya? Dokter. Oke, dokter hewan. Kalau dipisah jangan dokter spesial H jangan, tapi dokter haji ya, DEK. Karena sering ada teman-teman itu salah membaca gelar. Oke, siap. Berarti DRH Ya ya. dokter hewan. Mas Amin sudah ada hajinya di depan dengan Kak Dokter Hewan Haji Alvin Suhandala ya? Betul, Oke, SKH-nya apa nggak ya? itu gelar akademik S1-nya, Oke, seperti itu. biasa. Baik, ya apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ada di Praktistat. Ya kami yang sebenarnya terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu hadir ke podcast Keluarga Sumatera Selatan. Beginilah kondisinya Kak, kami mengajak pramuka-pramuka, ya sebenarnya kalau bisa se-Sumatera Selatan Oke, untuk bercerita, berbagi pengalaman pramuka itu bagaimana, ya. termasuk di sekolah-sekolah mungkin kalau Kakak juga pernah Oh, kan dulu. pernah sekali tuh merasakan dan itu sangat-sangat berkesan. Oke, Karena ketika kita menjadi bahasanya dulu tuh, eee, ketua apa, apa tuh Kak? ketua ketua tim itu bahasa namanya apa? Tua ini, Ketua rekrutmen apa namanya? Dansot apa? Pelantok apa? Sorry nggak ya? Ketua harian gitu ya. Terus kalau di bawahnya itu namanya apa istilah-istilahnya itu? Kakak-kakak apa itu panggilannya itu? Saya sudah lupa gitu. Nah pokoknya gitu ya, dulu pernah Kakak juga ibaratnya kita pas kemah kan, pas acara kemah akhir tahun itu berkesan nama lagi kita ya adik-adik, kita generasi menerus, terus juga kita ibaratnya ngasih program gambling mereka bahwa Lebaran Rabi Unggun itu, wah itu luar biasa, pantesan sekali pramuka. Prof itu di mana Kak ya? Waktu itu Kakak di Kaliuran. Di Jogja itu. Kekhawatiran memang di itu pusat unit perkemahannya ada di situ juga. Tapi kayaknya kemarin itu karena kena gempa, ini juga, kena juga. Terus juga Kakak pernah ada Persarong, perkemahan menyambut Ramadan. Kakak pernah mengikuti dulu antar pelajar di DIY, itu ada lomba berbagai macam kegiatan, kayak ada namanya lomba ya, ada lomba yang biasa kita lakukan yang hari-hari, baik olahraga maupun juga bisa akademiknya maupun tentang agamanya. Lebih banyak lagi karena pesawat, menyambut Ramadan itu tentang Ramadan, tentang Al-Quran ada, tentang tilawah ada, tentang, cerdas cermat ada, seperti itu ya. Apabila kemarin Kakak sempat mendapatkan medali emas juga di
di Jogja gitu dan kita juga alhamdulillah, juara unggul juga itu waktu Kakak di sana itu kan sekolahnya Madrasah Aliyah gitu, Madrasah Aliyah Negeri Wonokromo namanya, Man Wonokromo, sekarang ganti Man 3 Bantul, seperti itulah. Tapi pokoknya di pramuka itu sangat luar biasa dan sangat terkesan sekali, seperti itu. Kakak itu basically orang yang nggak senang olahraga gitu kan, karena dari fisik itu lemah gitu kan, lari nggak bisa, disuruh push up nggak bisa. Ya ibaratnya kalau olahraga tuh pelajaran saya tidak menyenangkan gitu kan. Di pramuka ini ada semua di situ, ada fisiknya sedikit tapi nggak digambling seperti di olahraga iya seperti itu. Jadi itu tadi yang bedanya seperti itu. Luar biasa di pengalaman Kak Alba itu luar biasa nih, sudah banyak kan ya, ada perkemahan-perkemahan yang ya itu sebenarnya kayak Pasami gitu. Sami Kak ya? Ya Pasami. Sami ya? Di sini ada, Pasami ada ya? Ada Kak. Biasanya itu di Gus Dur ya, Gus Dur. Oh bisa Evan ya. Kakak cuman nggak ikut ini aja, yang apa namanya, nasional aja ya. Oh mungkin karena nasional ini tahunan atau per berapa travelingnya? Ya kalau nasional itu Nggak tahunan kan? enggak, biasanya dia 5 tahun sekali. Nah iya, udah ada jambore kan, jambore nasional. Kan oke kalau udah lulus pada ada jambore gitu. Oke kalau ada jambore bisa ikut dulu itu sebagai Enggak kena ini. itunya seperti Oke, luar biasa. Iya, nah tapi ada hal yang lain juga yang menarik, kalau kami sudah dapat data-data juga kemarin, kalau Kakak kita ini juga selain dokter tadinya, dokter hewan Kak ya, kemudian, eee, ya beliau juga ini nih, kami ada ininya nih, sebagai direktur utama PT Berkat Jagung Udaya, kemudian direktur utama PT Barokah Integrated Logistik ya. Kemudian nih banyak nih ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Sabah Ustaz Sumatera Selatan, dan ketua Kajian Pemuda Inspiratif ya. Kafein Dabea ini. Oke. Ini kita mau tak ini Kak, aku dapat ceritanya nih, Boleh boleh. banyaknya ini kita Seperti itu. mungkin ke dokter hewan dulu deh Kak. Oh keren, seperti itu. Itu gimana Kak, kok bisa memang, dulunya cita-cita jadi dokter Oh gimana nih? Kak? Dulu ketika kita di akhir masa sekolah, kelas 3 ataupun kelas 2 kita tuh kan galau gitu. Ah, oke. Ini ke depan ini saya harus memilih jurusan apa ya gitu. Terus juga dorongan dari orang tua, biasanya kan mengakal orang tua. Dan kebanyakan mayoritas orang tua kita disuruhnya menjadi seorang pegawai negeri gitu deh. Ah, oke, bener. Nah jadi kalau orang tua dulu menyarankan untuk dimasuk di dunia pendidikan, mereka dulu disuruh menjadi seorang guru fisika seperti itu, waktu itu gitu kan. Tetapi setelah Kakak berpikir, ini nanti 10 tahun lagi mungkin jamakku sudah agak sulit untuk menjadi pekerjaan itu. Kakak searching lah gitu kan, Pak, ini dokter hewan ini kayaknya masih sedikit fakultas yang ada kedokteran hewan zaman Kakak, itu masih di bawah 10, baik negeri maupun swasta. Hari ini sudah ada 14, itu. 14 seluruh Indonesia masih sangat sedikit sekali, sebentar lagi belum ada fakultas kedokteran hewan. Seperti itu, universitas yang mempunyai prodi kedokteran hewan, seperti itu. Sumsel belum ada, seperti itu. Artinya, kalau untuk kita berbicara di dunia kerja, potensi sangat gede. Bahkan, satu angkatan Kakak itu sebelum mereka UDC bahasanya, Warhika, itu teman-teman sudah diterima di seluruh perusahaan swasta, mayoritas seperti itu. Hampir tidak ada teman-teman yang saat itu yang ibaratnya tidak diterima. Semua lulusannya diserap sama ini perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kalau kita berbicara tentang untuk ke depan untuk dunia kerja, kebanyakan kan kita kan ending-nya kan kita mau bekerja dulu ya, sebelum kita memutuskan untuk jadi pengusaha gitu kan. Itu potensinya sangat luar biasa seperti itu. Nah, itu untuk ininya kenapa Kakak dulu memilih itu? Alasan yang pertama itu karena peluang dari kedokteran hewan itu sendiri seperti itu. Mungkin orang melihat dokter hewan tuh enggak gimana ya, ngapain sih harus jadi dokter hewan? Kan dia nanti bisa sembuh sendiri gitu kucingnya ataupun apa aja deh gitu, hewan kita aja kadang-kadang nggak diurusin gitu kan, seperti itu. Tapi ya karena pikiran yang Kakak pikir ke depan tadi ini potensi sangat luar biasa apalagi Indonesia yang jumlah penduduknya ratusan juta kan setiap hari makan susu apa-apa dan itu perlu pengawasan dari dokter hewan. Makanya dokter hewan sangat diperlukan saat ini seperti itu deh. Situlah Kak kambing dokter hewan seperti itu. Kalau untuk kuliahnya sama kita sama seperti
di kedokteran manusia. Kita 4 tahun itu kurang lebih S1 ya. Oke, Iya 4 tahun, itu paling cepat 3,8 bulan, 3,10 itu. mendekati Iya sama kerjanya 4, rata-rata 4, wisudanya tetap jatuhnya 4, nggak bisa 3,5 tuh nggak bisa, sulit sekali gitu. Habis itu kita baru adakan koas, koas itu 1,5 tahun plus KKN. UGM ke ada KKN 2 bulan di masyarakat dan itu masih dilestarikan sampai saat ini juga, kayak gitu. Karena kampusnya motonya kampus kerakyatan, oke. Covid itu. Ya, Luar biasa. Nah, balik yang tadi, Kak, ya, tadi disampaikan sumsum bahkan belum ada iya, fakultas ya fakultas atau kroni itu ya, seperti itu. untuk jadi bagaimana untuk ini ya, Kak, yang selama ini mengatasi Iya, mungkin ada mengenai hewan peliharaan iya begini, ini tuh? Sumsel ini Kakak dulu waktu di periode kepengurusan yang 2020 sampai 2024 ya, salah satu pengurus juga di pengurus Ikatan Dokter Hewan Indonesia cabang Sumatera Selatan, kita sudah mendorong juga untuk Universitas Sriwijaya segera membuka prodi kedokteran hewan, seperti itu. Karena kalau dari segi bisnis, ya itu membuka prodi itu kan mendapatkan ini juga, income juga yang dari universitas tersebut. Apalagi peminatnya sangat banyak sekali, seperti itu. Artinya kan ya kita kalau berbicara sedikit komersil, ya itu menambah pemasukan gitu kan universitas itu. Tapi kalau kita membuka prodi tapi nggak ada peminat kan nah, itu jadi beban deh seperti itu deh. Kita lihat Sumsel itu ada kurang lebih 17 kabupaten kota ya. 17 kabupaten kota, dokter hewan ada tersebar hampir di semua kabupaten dan masih ada yang satu kabupaten itu yang Kakak lihat, masih ada belum ada dokter hewan yang tanda kutip "pegawai negeri" di situ itu. Masih ada beberapa ya, tapi mayoritas sudah ada, tapi mereka, kebanyakan statusnya honor, honor kabupaten seperti itu. Ya. Jadi perlu juga didorong nanti kabupaten-kabupaten itu, ya harus punya dokter hewan, siapa nanti mengawasi ternak-ternak mereka, nah siapa yang mengawasi lalu lintas antar kabupaten tetangga, seperti itu. Seperti itu. Sedangkan wabah penyakit ini sering ditularkan dari hewan ke manusia, seperti itu. Ya, jadi kita harus harus ibaratnya memperhatikan di dunia kedokteran hewan ini, karena motonya dokter hewan tuh, itu manusia meriga satwa sewaka. Kayak gitu. Mensejahterakan manusia melalui dunia kedokteran hewan. Tadi ujung-ujungnya tetap manusia, objeknya manusia kayak gitu. Tapi ya hewan ini kita, seperti itu. Iya sih itu emang kita perlu inilah kalau seandainya nanti kan biasanya ada ini, Kak, ya, penyakit-penyakit yang dari Penyakit-penyakit penular gitu ya. bagaimana untuk mengantisipasi kalau dokter hewannya tidak Ya betul, mengatasi itu. seperti saat ini penyakit hewan yang lagi mewabah itu ada namanya PMK. Kalau bahasa Indonesia itu tuh penyakit mulut dan kuku, seperti itu. Indonesia tahun 90-an itu era 90-an sampai 2000 sekian itu bebas dari PMK. Tahun 90 outbreak itu zaman Pak Harto membebaskan itu perlu kurang lebih waktu 5 tahun. Berperang di situ itu. Tapi saat ini ketika banyaknya ibaratnya daging-daging impor yang nggak bisa kita kontrol, itu kan lalu lintas antar negara gitu loh. Nah, disitulah mungkin kebobolannya seperti itu. Kita nggak tahu dari sumber dari mana penyakit ini karena dari berbagai masyarakat atau misalnya ada dia dulu virus yang dorman atau lain sebagainya atau dibawa dari ya itu tadi hasil produk olahan seperti itu. Akhirnya kita opi kembali seperti itu. Dan ini kasihan, kasihannya itu apa? Untuk para peternak rakyat kita yang dia misalnya di rumah itu punya 2 sapi, 3 sapi, 1 sapi untuk tabungan untuk anak sekolah, kadang untuk misalnya persiapan menikahkan anaknya, ataupun misalnya persiapan sakit itu kan jadi tabungan mereka kalau di desa-desa ya. Jadi ketika kena obrik itu sapinya bisa jatuh, ketika suhunya tinggi dia telat membawa dokter hewan, akhirnya ya bisa mematikan walaupun tingkat mortalitasnya dalam tanda kutip tingkat kematiannya tidak besar gitu, tapi ada juga yang seperti itu. Haruskah kita ibaratnya peduli dengan kesehatan hewan-hewan ternak kita. Hewan ternak kita ada sapi kan, kambing, kerbau yang kita konsumsi, ayam, pitik, dan sebagainya. Seperti itu. Pengawasan dokternya sangat luar biasa deh.
karena kita menjamin mutu itu tadi kan, dan produk olahannya juga gitu ya. Kayak daging, daging itu harus misalnya bebas dari infeksi dari, eee, bakteri misalnya salmonella gitu, tercemar dari salmonella, bakteri telur juga seperti itu. Tidak ada sistisokosis yang ada di menempel di daging tersebut gitu, guys, seperti itu. Jadi ya benar-benar daging itu tidak mengandung juga nanti, apa namanya, penyakit yang membahayakan kita, sifatnya zoonosis atau pernah terkena antraks dan sebagainya. Itu ya tugasnya apa tuh? Tugasnya dokter hewan, untuk menjaga keamanan pangan, ya. Oh, pokoknya muas sekali. Iya gitu. Iya. Dan kita ini belum ada ibaratnya kementerian khusus. Kalau kita di bawah Kementerian Pertanian. Masih jauh Kementerian Pertanian punya banyak dirjen dan kita dirjen dirjen peternakan gitu kan dan kesehatan hewan. Jadi kalau misalnya dipecah-pecah itu kita tuh otoritasnya masih kecil gitu. Masih ya masih kaum marginal lah bahasanya seperti itu. Kalau secara struktur gitu jauh masih iya masih kewenangan kita masih sangat kecil, ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan karena Pak Prabowo itu kan seorang pecinta hewan. Iya, beliau tuh di Hambalang itu ada ayam layer, ayam betelur, ada yang di kandang kandang baterai, di kandang, ada yang di kandang ini apa terbuka di rumah seperti itu. Nah itu ayamnya Pak Prabowo, ada juga kudanya seperti itu. Karena pecinta hewan, bahkan saya kemarin waktu acara HUT dokter hewan, Pak Hasim itu bilang Pak Prabowo itu di rumahnya, di komplek rumah beliau itu ada ular kobra yang sudah kurang lebih 14 tahun kalau nggak saya dengar itu. Itu nggak boleh diapa-apain gitu pesan Pak Prabowo, bahkan kadang-kadang sini berjemur gitu. Tapi itu fine-fine aja gitu, sampai ada nih, padahal nggak boleh bunuh semut, cicak, hewan-hewan yang menurut kita biasa kita bunuh sehari-hari gitu. Di situ luar biasa. Makanya sekarang ada Bobby Ya, Mami. dadakan gitu, saking cintanya Allah Prabowo, betul, kayak gitu. Ya saya berharap juga kan dunia kedokteran hewan ini semakin nanti yang diperhatikan sama Pak Prabowo, seperti itu sih. Karena memang hewan-hewan ini juga masuk dalam kehidupan sehari-hari manusia kan. Iya. Karena kita itu ada konsep namanya one health. One health itu antara manusia, lingkungan, hewan, seperti itu. Ya. Mantap nih teman-teman, informasi yang sangat luar biasa ditambahin oleh Kak Alvin mengenai, ya tadi kita awalnya tanya mengapa beliau benar mengambil dokter hewan tadi jurusan, ya karena memang tadi peluangnya di luar, Ya, seperti itu. Kalau kita berbicara, ujung-ujungnya cari kerja, dunia dokter hewan 90% serapannya tuh habis, kayak gitu. Habis diserap sama perusahaan-perusahaan. Oke, oke. Dan terbukti sampai saat ini juga. Ya. luar biasa. Oke, kita ke yang lain Kak. Ya, Oke, tadi disampaikan juga, termasuk direktur utama ada 2 VC nih, ya, Jagung sama apa, jagung sama logistik. oh logistik ya. Oke. Ini kok bisa lari ke situ juga ya, Kak, karena agak ini nih, ya dari dokter hewan kita tadi Langsung ngejatuhin gitu, oh ya. Oke. gimana tuh, Kak? Jadi begini, kalau di dunia jagung itu tadi, pertama kali Kakak dulu ketika udah lulus mendapatkan gelar dokter Oke, hewannya, saya bekerja di perusahaan swasta, namanya PT Charon Pokpan, itu ada anak perusahaan namanya PT SAS Internasional, itu juga di bidang obat hewan. Kakak jadi technical service di sana. Kita tugasnya apa? Satu, menjamin kesehatan dari unggas, Kakak bidangnya unggas dulu ya, yang punya yang dimiliki oleh seorang itu, kita yang menjamin kesehatannya. Kenapa? Karena kita membawa produknya. Ketika misalnya ada outbreak, ya kita sarankan kita pakai produk ini seperti itu yang dibawa dari perusahaan Kakak bekerja seperti itu. Nah, disitulah ketika Kakak bekerja, Kakak banyak kenal dengan notabene di sini peternak seperti itu, Kak. Ketemu peternak satu, ketemu lagi orang ini, ketemu lagi orang anggota, dan lain sebagainya. Dan banyak orang Kakak temui seperti itu. Karena Kakak jiwanya seorang sales seperti itu. Dari dulu seorang marketing gitu kan. Dari zaman kuliah Kakak senang berdagang, senang organisasi seperti itu. Maka dari itu Kakak lihat peluang. Oh di dunia peternakan itu khususnya kemarin Kakak menekuni bidang unggas, itu bahan baku untuk apa namanya nutrisi pakan itu 50% dari jagung gitu.
Nah, peluang inilah baru Kakak dalami gitu. Sedangkan Sumatera Selatan kita tahu bahwa Sumsel ini kalau produksi jagung, itu kemarin itu ada namanya salah satu di Kabupaten Ogan Komering Ilu Selatan, namanya Desa Denggiok itu pernah juara waktu di lomba di Gorontalo. Waktu dulu itu, tahun 2000 belasan lah, kalau Kakak belum pernah main jatung gitu. Itu udah hebat, udah terkenal desa itu kan. Dari Kakak kecil memang, di Oku Selatan tuh sudah mulai nanam jagung kalau nggak salah Kakak SD itu sedikit-sedikit ya. Kayak gitu, banyak-banyaknya setelah SMA, kuliah itu sekitar di tahun 2011, 12 itu mulai rame orang sampai sekarang ini. Jawa Selatan tuh mayoritas orangnya kebanyakan sampingannya tuh nanam jagung, baik ya profesinya TNI maupun ya di pemerintahan apa-apa, Pak, itu sambil ya jagung seperti itu. Tani juga, nah di situlah Kakak tuh bukannya ibaratnya bangkai setel bukan, ya ini satu kesatuan gak terluput. Jagung itu diproduksi dan dibuat untuk pakan ternak, seperti itu ya. Ya sarannya bebas, sarannya bisa dikonsumsi dari hewan itu, dia harus ada bebas dari beberapa kategori. Misalnya nih dia bebas dari aflatoxin, toksin yang dihasilkan dari jamur yang ada di jagung gitu. Nah, makanya kita kadang-kadang membina petani itu seyogyanya kalau bisa produk yang dihasilkan dari petani itu berkualitas, sehingga nanti ayamnya sehat kayak gitu. Nah, ya itulah Kakak, seriusin Kakak tekunin sehingga menjadi sebuah bisnis. Oke. Kayak Ya gitu. ini menjadi direktur utama nih kita tuh. Ya itu perusahaannya masih yang berkat Wijaya itu awalnya perusahaan perorangan. Dulu Pak Jokowi pernah ada program nggak membuat PT Perorangan Pemuda Kakak coba di situ. Kalau yang satunya itu sudah ada notaris yang resmi ini layaknya PT-PT lainnya seperti itu. Oh jadi tetap masih ada hubungannya tadi. Tetap ada udaranya ada banget itu. Bahkan Oke. di dunia internasional sampai saat ini di dunia perugasan itu yang menggantikan jagung itu hampir belum ada ditemukan. Ada tuh biji gandum dari protein mungkin bisa, kayak gitu. Ya energi ya juga dari tipis, tapi zat kandungan lain, jagung itu membuat tubuh hewan itu misalnya bulunya jadi bagus, telurnya juga, cangkangnya, warnanya nih, coba kalau nggak pakai jagung itu, wah jauh sekali hasilnya seperti itu. Jadi hari ini jagung itu dari internasional maupun misalnya ayam yang ada di Amerika, Eropa, Australia, atau benua yang lainnya, mereka pakai jagung. Coba kalau kita beras, gitu kan. Kalau beras kan rahasia kalau dimakan beras. Coba kalau kita ke Eropa, mereka makan gandum mereka. Kayak gitu seperti itu. Oke. Oh jadi ini ya, apa namanya, bisa dikatakan ini Kak ya, Gimana? makanan pokoknya lah. Makanan pokoknya 50%-nya itu dalam 1 kilo pakan tuh setengah kilonya itu jagung. Bahkan ada yang 6 onsnya. Lebih dari Sumatera lagi, baru kan luar biasa kebutuhan jagung. Kayak gitu. Kalau nggak ada jagung ya aduh, bingung juga nih. Itu ya, makanya pemerintah kan kalau jagung ini jadikan pokok juga. Selain beras, jagung kan jadi pusat perhatian pemerintah juga. Makanya pemerintah kemarin menggalakkan untuk swasembada. Kayak gitu kalau bisa baik beras, jagung harus bisa swasembada. Tapi ya ini balik lagi, program pemerintah itu banyak digerakkan, tapi ketika pasca panen, ya belinya itu dari mereka masih belum belum siap sebenarnya, kayak Bulog ini kan masih belum siap. Kemarin kita tahu bahwa kado akhir tahun Pak Presiden ngasih kado nih untuk petani, harga gabah kering sawah itu 6.500, harga jagung 5.500 kayak gitu. Tapi nyatanya sampai hari ini ya, ini tanggal berapa nih? 16. Tanggal 16 Januari ya. Ini kalau Kakak lihat jagung harga di Feedmill, itu di Feedmill hari ini kalau yang kualitas kadar air 15 itu sudah di harga 5.300. Kalau yang lewat dari 15 itu 5.000 harganya. Sedangkan jagung di petani kita jarang itu menembus harga 15 karena butuh dryer untuk dikeringkan segitu gitu. Petani nggak sanggup untuk mengeringkan kadar air situ. Karena apa? Karena cuaca, nggak ada tempat mereka mau ngeringkan itu dan mereka nggak mau. Dan mereka mau ngejar ini selesai musim, apa namanya, jangan sampai ketinggalan. Musim hujan ini kan kalau ketinggalan sedikit kena kemarau, jagungnya produksinya nggak baik, bahkan bisa gagal, seperti itu. Makanya dari itu ya pemerintah harus siap juga gitu. Sehingga disuruh, "Ayo
Kayak kemarin Sumsem Mandiri Pangan yang programnya Mandiri sebelumnya kan, seperti itu. Tapi itu nggak siap gitu kan, nggak siap di ininya gitu, di hulunya ini hilirnya nggak siap gitu, seperti itu. Ya itu tugasnya Kakak juga kan, dorong petani dan Kakak juga berusaha menjadi off taker mereka, mengambil hasil panen mereka seperti itu dan memaksimalkan dan menjual hasil mereka dengan harga yang terbaik, seperti itu. Tapi minum ini dia, Boleh 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 silakan Bro. Kita ngobrol ini luar biasa nih tadi nih. Disampaikan oleh Kak Alvin. Ya, kita jadi dapat informasi banyak ini di sama Kak Alvin mengenai ya itu tadi ada pari ya, ketahanan pangan. Dan sebelum-sebelumnya tadi ada beberapa menyampaikan mengenai hewan tadi kan, karena beliau juga dokter hewan. Nah, ini bisa jadi informasi bagus juga nih, karena di Pramuka ini Kak ada Saka Taruna Bumi yang memang menjurus pada pertanian. oh iya itu. Nah, di Taruna Bumi juga ada yang itu ya, hewan sudah makan dia, ada keridan ya katanya. Heeh. Nah ini, itulah makanya kami ini, apa, tertarik juga aja kalau di mobil karena ada ininya Kak, ke Pramuka tuh Yankut, bisa panen. Hewan tadi bisa saja dimasuk di Taruna. Nah apalagi kemarin, nggak tahu kalau berhubungan nggak ya, kemarin ada ini ya, audiensi juga hadir dari Bepom. Oke. Dia lebih ke ini kayak obat dan makanan. Iya, makanan olahannya dia harus bisa hasil produk hewan. Ada sambalnya juga kan, olahan daging, Daging, susu gitu lah, telur gitu. Dan sekarang ini olahan itu harus ada namanya EKP, nomor koper veteriner, kayak gitu. Kalau nggak ada NKV mereka nggak akan bisa dapat BEVO. oh itu syarat. Iya atas sarannya yang produk hasil olahan hewan gitu ya. Itu ya nanti yang ini ya dokter hewan yang ngurusin semuanya. Karena dicek ada salmonella nggak sih di telur itu gitu ya, dan lain sebagainya. Kita ini produk kita ada salah satu peternak itu hampir hampir ini udah sudah mau lolos uji untuk ekspor ke Singapura loh kalau produk kita. Iya, Sumatera Selatan itu peternak. Nanti Kakak belum bilang nah ada salah satu peternak itu saya. Artinya sudah luar biasa loh, sudah diterima sama pemerintah Singapura. Nah, kita tahu Singapura tuh wah sangat menjaga food security-nya luar biasa, kayak gitu dan nggak bisa disobok gitu. Kayak gitu nggak ada kayak dan kita bisa tuh, dan kita bisa kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah launching udah beneran, nah itu salah satu prestasi lah. Nah benar itu. Ya itu prestasi juga untuk kita sebagai dokter hewan bisa membantu mereka sehingga menghasilkan kualitas produk yang diharapkan, seperti itu. Nah ditunggu itu Kak, Ya, informasinya nanti apa itu. nanti kita ini Kak, lah memang untuk menjamin mutu itu ya semuanya harus bekerja, nggak hanya misalnya bidang kita aja, semuanya harus terlibat. Ya Kak, oke kita ke mungkin ke yang terakhir ini dulu Kak. Oke, Ketua Kajian Pemuda Inspiratif ya KPI. KPI. Kami dengan kemarin ini luar biasa nih. Ya karena ini arahnya mungkin ke syiar Azamar ada, Betul. apalagi ya era sekarang luar biasa media sosial, kalau kita lihat scroll-scroll banyak ustad-ustad, Ustad Habib yang ya bukan kayaknya jangkauannya di masjid saja sebetulnya Kak, tapi bisa di tempat-tempat lain. Betul. Nah ini kita mau tanya dulu sama Kak Amrin nih mengenai kafe ini. Oke ya. Gimana tuh Kak? Jadi KPI itu apa namanya, kalau kita dengar KP itu iya kan, Ya, saya begitu langsung berkarya deh, iya KP gitu. Idenya itu kita mau dakwah untuk adik-adik yang generasi Z sekarang, oke kan, dan milenial juga gitu kan. Ya kalau misalnya mereka datang ke majelis ataupun pondok pesantren atau ke masjid ya, kadang-kadang mereka malu. Kan tiba-tiba datang kan ya malu. Malu nanti kok siapa sih datang gitu kan tiba-tiba kan. Akhirnya di situlah, kalau begitu ya kita harus diperbonga gitu. nah Mereka di mana sih sering nongkrong ya di kafe gitu Kak, tapi kafenya dalam tanda butik yang tidak mengurangi faedah ilmu itu, ya kafe tempat seberada nongkrong, main musikan seperti itu, kan banyak sekali kafe-kafe yang seperti itu. Nah di situlah, eee, kita tercetus ide itu bersama namanya Habib Hasan, di Masjid Sahab gitu kan, itu beliau itu ya sahabat saya juga dan sekarang menjadi pembinanya KPI dan sekaligus gurunya KPI Mas, seperti itu.
Jadi kita konsep, kita buat, kita mengurangin nongkrongnya adik-adik sambil minum kopi, apa yang ada kita bisa makan, dan juga kita dapat ilmu seperti itu. Habib mengajarkan ilmunya itu ada gabiah, ada fikihnya, ada tasawufnya, dan beliau membawa kitab seperti itu. Dan benar-benar Eee, ya benar-benar mengkaji dari ilmu itu sendiri, dari hadis, kayak gitu. Beliau seorang, apa namanya, tokoh juga seorang alim, beliau hadromo lulusan Nabtawi pondok pesantren bersama Habibie Umar bin Hafiz, seperti itu di Darul Mustofanya. Masya Allah kan, artinya kalau kita sigap belajar agama ya jangan ibaratnya sembarang, seperti itu ya. Tapi ya harus sanad keilmuan beliau itu seperti apa gitu. Ini kayak Kakak nih, ya kan nggak ada kewajiban untuk menyampaikan ibaratnya ya hukum gitu ya. Yang mungkin di dunia nyata gitu kan. Kalau di kedokteran hewan pun kalau Kakak bukan orang yang ahli di bidang itu misalnya virologi, virus, Kakak lagi menyuruh teman yang ahli di bidang itu seperti itu. Nah, ini orang yang nggak ahli di bidang itu tiba-tiba pinter di bidang itu kan jadi aneh seperti itu deh. Ya, ya makanya itu kita harap kita sama banyak-banyak belajar. Baik di bidang kita sendiri maupun ya yang menunjang kita seperti itu. Nah, kalau ya ini menarik, Kak. Maksudnya ya kalau mungkin kalangan awam dan udah lihat oleh ya yang biasanya Iya, namanya kajian itu kan biasanya di masjid, di betul betul betul. nah ini tiba-tiba di kafe. Di kafe. Adakah ininya, Kak, kira-kira apa ya, kesulitannya mungkin ada butuh supaya orang-orang mau menerima, kok di sini bisa ada kayak gini sih maksudnya. Betul. Jadi itu kan jadi tantangan kita juga, kafe itu boleh gak sih kafe ini remote aja? Ah, itu seperti itu. Hampir nggak pernah ada kafe yang menolak kita. Alhamdulillah gitu kan di Sumsel ini. Nggak ada, karena dia juga kan terbantu kan. Betul. Maka kalau aja ini anak-anak muda Sumatera Selatan seperti itu, beliau ya bisa jadi media promosi mereka juga kan, karena kafe ini kan diuntungkan. Terus juga media sosial kita itu viewer-nya lumayan banyak juga sekarang. Sampai ini tuh yang lihat bisa 3.000 5.000 orang gitu. Artinya kita memang menggerakkan adik-adik kalau bisa setiap hari ngajak orang satu di pertemuan berikutnya. Artinya duplikasi biar nanti semakin ramai, semakin orang tahu ini ada ngajinya gitu. Mungkin ya untuk adik-adik yang ibaratnya nggak sempet untuk khusus belajar di majelis ataupun di pondok pesantren ya, belajar sedikit-sedikit di KPIN bolehlah gitu. Nanti KPIN akan lebih ada lagi beberapa ibaratnya program yang, menunjang lebih memahami sedikitlah tentang Islam lebih dalam seperti itu. Itu saatnya lagi dibahaslah gitu. Tapi untuk saat ini program kita seminggu 4 kali, 1 bulan 4 kali sorry, itu programnya, 2 minggu di kafe, 1 minggu itu di ini, apa namanya, ziarah kita datangi Aulia di Palembang, seperti itu. Dan yang minggu keempatnya itu mini soccer, kita ada fun game lah sama adik-adik. Kita sering adain turnamen, bahkan beberapa kemarin, teman-teman dari Fakultas Kedokteran Iya. angkatan 2021 itu kita ajak tanding gitu sama anak-anak KPIN gitu ya. Jadi kan biar semakin rame gitu loh. Wah itu mereka semangatnya luar biasa gitu. Jadi nggak sekedar kita ngaji, tapi di minggu ketiga atau keempat itu salah satunya kita main futsal bareng. Itu selalu kita jaga, karena kalau kita nggak sehat, gimana kita mau ngaji gitu kan, gimana kita mau menjalani aktivitas gitu gitu, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti KPI nanti bisa punya kafe sendiri, insya Allah kalau kafe sendiri udah hampir ada gitu. Sudah ada lah tinggal di konsep lagi, direnov lagi gitu, futsalnya belum ada gitu. Karena kita kegiatan kita kan kalau kita punya kafe sendiri, punya futsal sendiri otomatis kan enak, tuh semakin enak gitu, seperti itu deh. Mudah-mudahan lah doakan saja. Amin amin. Iya iya. Mudah-mudahan. Ya jadi mempermudah juga nanti kalau seandainya sudah ada tempat khusus tabek, Kayak dia seperti itu. jadi orang sudah tahu, oh ke situ. Sudah tahu ya, walaupun nanti kita tetap ke seberang dulu, Oh, kayak gitu. Artinya memang yang nyari bisa ini ke mana-mana gitu ya, iya seperti itu. cari suasana lah. Mencari suasana dan mengajak adik-adik yang lain jauh lebih banyak. Ya KPI boleh ya di Instagramnya KPI Kajian Pemuda Inspirasi. Oke, Masya Allah gitu, banyak aktivitas, ya seperti itu. tapi luar biasa. Safat Mbak, ya ini media ini juga dakwah kita
ya gimana caranya ya kalau kita bisa ya Kakak bukan seorang ustadz gitu ya. Gimana caranya ya kita ngajak ustadz gitu kan dari adik gitu, kita dapatkan suatu wadahnya, di situlah. Seperti itu. Waduh, luar biasa luar biasa. Ini ngobrol apa nih kita? Nah, belum Mbak, belum kita ngobrol, Kami takut jadi nggak ada di kesibukan. aman asal Sesuatu ya, Kak, ya. masih santai. Ya, mungkin kalau tadi kami sedikit menarik kesimpulan, dari yang disampaikan oleh Kak Alvin tadi, ya ini semacam apa ya, ada hal yang dilakukan dari nol, Iya, yang sudah difikirkan progresnya, bagaimana ke depannya. Nah, ini mungkin bisa berbagi, Kak, minta tolong disampaikan mungkin tips kah dari teman-teman kamu kayak menyaksikan, oke, ya sebagai pemuda iya, sebenarnya. oke. Jadi Bagaimana nih kira-kira untuk mungkin membangun sebuah bisnis mungkin, Kak, atau ya kayak Kakak, waduh dari Yokan itu, Kak, ya betul. Jadi gini deh, ya gimana dan tuh? tadi seorang pramuka juga, kayak gitu. Dan apalagi SMA itu aktif gitu, pengurus pramuka aktif gitu kan, bina adik-adik aktif juga gitu. Karena Kakak dulu SMA itu Kakak wakil ketua OSIS juga gitu. Ketika kuliah Kakak anak BEM gitu kan, anak HIDU gitu. Artinya memang kita harus banyak belajar gitu. Pramuka itu kan di situ kan ada organisasinya, Iya. ada belajarnya, ada kekeluargaannya gitu. Lengkap semua dari situ juga gitu kan. Artinya kita seorang anak pramuka gimana caranya agak beda dikit nih dari teman-teman ya. Orang gila lulus bisnis itu harus punya modal gitu kan. Itu kan pikiran kita kan bisnis harus punya modal. Oh ya, Tuh palingnya modal apa? Modal kemauan. Itu paling penting gitu. Kalau kita gak ada modal kemauan gimana mau jalan nih? Dan Kakak membuktikan bahwa bisnis itu gak perlu modal luar. Nggak perlu muter uang ya, itu dan terjadi saat ini, bisnis online. Kalau kita menjadi reseller itu kan nggak perlu uang juga gitu kan. Dan Kakak yang jalankan dulu ketika bisnis konvensional jago, itu bahasanya sekarang ini supplier atau reseller gitu. Kakak menjualkan produk petani ke penerima setelah apa namanya, terjadi transaksi, dibayar sama buyer, baru Kakak bayarkan sama petaninya gitu. Artinya nggak Kakak perantara, iya, pada masa itu dan Kakak tekuni. oke. Menekuni itu kadang-kadang orang ada fasenya jenuh, Nah itu, di situ gitu kan, ya ya nggak bisa dah ada. Makanya sama kayak kita sekolah, kalau kita sekolah nggak lulus ini barang ini, saya tes kan orang tua ada banyak habis duit dan sebagainya gitu. Ya banyak podcast-podcast yang lain mengajarkan, oh kita nih biasa hidup susah gitu. Kalau kita nggak keluar dari zona susah itu, terus mau kita apa gitu kan, mau susah terus gitu. Toh kalaupun gagal ya kita udah biasa susah gitu kan. Jadi kan apa apa bedanya gitu loh Mas, seperti itu. Makanya buat adik-adik generasi Z ini sekarang, ya bisnis tanpa modal itu sangat bisa sekali. Apalagi di daerah digital ini seperti itu. Wow, kita tahu misalnya sekarang ini banyak orang kemudian di dunia kripto gitu kan. Kakak pun sana aja kripto gitu loh. Jadi konvensional Kakak tekuni, digital ini Kakak Kakak belajar juga kripto karena di kripto ini orang bisa ibaratnya memindahkan asetnya dalam bentuk yang banyak tanpa batasi waktu, tanpa dibatasi nggak ada admin gitu. Seperti itu. Wah itu harusnya adalah sisi gitu kan. Dan mereka masih belajar gitu. Karena harus ibaratnya kita harus memperbarui terus. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau kita bisnis ini kita nggak ikut inovasi, kita juga banyak baru muncul orang-orang yang duplikat kita dan akhirnya kita mati. Itu juga pasti gitu. Dulu Kakak pernah membangun bisnis ini, ibaratnya orang-orang di sekitar kita bisa jadi kompetitor kita nanti. Itu kita harus siap gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan, justru tantangan buat kita. Seperti itu ya, mudah-mudahan ya kalau kita akarnya kuat, ya biasanya kalau pohon tuh kalau akarnya udah kuat kan dicabutnya agak susah ya. Kita bisa di tempat mudah, yes, betul betul, seperti itu. Oke, nah itu tuh, kawan-kawan pramuka yang lagi sekarang aktif-aktifnya, ya itu Kak, soalnya dari keluarga kita, ke keluarga juga menyampaikan bahwa pramuka itu silakan juga belajar untuk oh berentrepreneur. ya, Ya itu sering disampaikan dalam sambutan beliau. iya, Nah hanya saja mungkin, pramuka selama ini belum banyak yang orang-orang kayak Kakak bisa memberikan, "Oh begini loh begini loh." Nah ini kita
mau bantu melalui podcast ini. Ya betul. Kadang-kadang jiwa enterpriser itu, ada, sudah tumbuh dari diri sendiri. Tapi semua orang bisa jadi entrepreneur. Oke. Bukan kadang-kadang orang bilang entrepreneur itu ada yang orang banyak bilang, ya karena keterpaksaan nggak ada orang mau menerima kita itu cerdas. Bahkan ada yang bilang, "Kamu nggak usah lulus kuliah, biar kamu nggak diterima kerja, kamu terpaksa jadi entrepreneur," gitu kan. Ya macam-macam orang berstatement seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita bisa sukses di dunia entrepreneur, wah kita bisa luar biasa menurut Anda. Coba lihat nih, yang pemegang ekonomi dunia nih kalau bukan orang entrepreneur siapa lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Di Indonesia misalnya, kalau bukan berbisnis siapa lagi gitu kan, kita lihat gitu kan. Bahkan mereka pendidikannya biasa-biasa aja, karena zaman dulu ya, Iya. masih sekolah rakyat mungkin zaman kakek-kakek kita gitu. Tapi mereka, walaupun pendidikannya segitu, cara pikir mereka, bisnis mereka luar biasa. Mengelola manajemen perusahaan, keuangan, dan sebagainya gitu. Mereka bisa menggaji orang untuk membantu si perusahaannya gitu ya. Tapi jiwa entrepreneur sama jiwa leadership itu di Pramuka Bener nggak? sudah ada gitu, tinggal terus saja dipupuk gitu kan, dan dipraktekkan seperti itu. Mungkin Kakak dulu pernah ikut namanya sekolah entrepreneur gitu kayak, oh dulu ada di kampus namanya sekolah entrepreneur, ada namanya Pak Sabto Ari Kakak ingat betul. Di itu dulu 3 hari ya, 3 hari dibawa di Wanagama, di UGM itu ada namanya ada kutal namanya Wanagama, itu di-coach di situ 3 hari. Sama kalau misalnya orang dulu waktu itu kan ada UMN juga gitu, Usaha Muda Mandiri. Itu salah satu coach-nya orang UMN juga gitu. Tapi Kakak ikut yang di kampus gitu ya. Itu kita diajarin bisnis semuanya, langsung praktek gitu kan. "Ih lu jual produk ini," gitu kan, kayak gitu. Nanti dievaluasi sorenya gitu, "Lu dikasih jam segini, kamu harus jual. Entah di mana titikmu tentuin, jangan tabrakan sama tim lain," gitu kan. Oh tentu, lihat Superman, langsung praktek, oh kayak gitu. Itu angka hari 1 hari itu kadang sama tim itu dikasih disuruh praktek ya biasa aja kita suruh jualan kan ya. Memang intinya dari entrepreneur itu kan marketing ya. Kita bisa menghasilkan uang lah dari ujungnya seperti itu, produknya kita itu seperti itu. Kalau kita bisnis kita bagus, misalnya produk kita bagus, tapi kita tidak bisa jualan gimana coba? Kan kos produksi kita udah mahal, investasi kita udah mahal. Makanya memulai dari bisnis itu kalau bisa menurut Kakak ya, ya kita jual dulu produknya, kita nggak usah perlu memikirkan produk apa, apa aja yang ada di depan mata kita jual dulu deh gitu. Kita jual dulu, udah bisa kita jual, kita kuatin lagi nih, kayak gitu kan. Kita kuatin lagi pemasarannya, nanti kuatin lagi orang-orang yang nagihnya itu dalam arti pembayaran mereka harus tertib dan sebagainya. Baru kita berpikir, "Oh kalau saya ngambil terus sama orang, orang itu yang kita untungkan," gitu kan. Tapi kalau misalnya kos produksi kita masih mahal, kita harus buat sendiri tadi kosnya mahal, ngapain juga kita mau buat ya. Ya kita nggak apa, reseller dulu sama orang lain seperti itu. Itulah kita tekuni sedikit-sedikit sehingga kita nanti bisa jadi produsen seperti itu. Ya jangan ujug-ujug tiba-tiba kalian yang pinjam duit bank, mau bisnis apa, kalian investasi, sewa ruko, beli alat ini, akhirnya nggak bisa jualan gitu. Iya, jangan seperti itu gitu. Harus berproses lah ya. Proses dulu bahasanya itu kalau pasar itu jadi calo dulu nggak usah lah. Itu bahasanya dulu ya udah lo, tapi Iya. ya gitu jangan jangan lama-lama aja calo tapi menurut Kakak itu nggak masalah. Bahasanya sekarang tuh ya supplier, reseller gitu Kak, seperti itu. Itu ya kata-kata yang ya mungkin agak kurang pantas deh zaman dulu kan. Ya itu kan ya itu yang Kakak lakukan. Bahasanya itu jadi calo dulu nggak masalah, tapi bukan calo yang negatif ya, dalam arti ya kita manfaatkan untuk mereka. Kita menjualkan produk orang dengan tanpa modal. Seperti itu, maklar gitu kan, ya oke kayak gitu, kayak gitu dan Kakak pernah menguasai dunia itu gitu ya kayak dan itu kalau bisa jangan terlalu cepat juga kita keluar dari zona itu, karena kita harus belajar juga. Kadang-kadang kita kalau di dunia maklar itu kita bisa dekat antara produsen, konsumen, terus beberapa kompetitor gitu. Karena kita kan menjualin produk mereka semua, kan diterima sama mereka gitu loh. Coba kalau kita sudah masuk di dunia mereka, wah ini bisa jadi saingan kita ke depan nih, kayak gitu, seperti itu. Oke. Nah itu tuh, teman-teman, adik-adik semuanya tadi udah disampaikan juga mengenai, ya ini kalau bisa dibilang tips lah, tips tuh bagaimana, Kak, teman-teman adik-adik pramuka yang ingin belajar untuk berbisnis atau mengembangkan wirausahanya mungkin. Karena memang, termasuk kemarin
Tapi sebenarnya habis dari Jogja kemarin Kak, Iya, oke. kebetulan ke kantor pramukanya ini ya Bensi. Nah mereka tuh juga, Jogja kan sedang ini gencar-gencarnya menghidupkan kampung pramuka. Oke, di mana? Di Bantul ada Kak. Oke. Jadi itu Di Parangtritis itu sudah? udah di Wukirsari nama Oh, dewa. daerah oke, saya tahu, saya daerah gunung gitu ya? Iya, Iya. tapi itu salah satu kan Jogja udah banyak gitu loh. Iya, daerah Laukori itu, oke. Nah mereka, eee, ya sebelum kami kunjungan dipaparkan dulu kan itu disampaiin bagaimana konsepnya kampung pramuka itu. Ya memang diutamakan dari sana ialah usaha, Nah, batik, iya, kemarin lihat produk-produk di Krep, ya, yang banyak lihat tuh, Priok betul. kayak gitu. Ya jadi kami lihat, oh pramuka sudah Benar, diarahkan ke sana juga. ya, betul. Kita kalau kita kan, tergantung daerah gitu kan. Oke. Misalnya nih Sumatera Selatan ini kaya dengan apa? Dengan tanah yang luas gitu kan. Misalnya tambang juga banyak di kita gitu kan, perkebunan juga banyak gitu. Kita manfaatkan, kita bisa dijadikan bisnis apa gitu loh misalnya. Misalnya nih kalau misalnya pertanian kan, kredit usaha rakyat, KUR itu misalnya, pembiayaan dari perbankan atau PIP, dana PIP. Itu kan kalau di Sumatera Selatan mensasarnya kan nggak hanya di UMKM yang sifatnya itu di kota-kota itu jualan apa itu bisa tuh pertanian, nanam jagung bisa dibiayai gitu kan. Nah, terus juga misalnya ini bisa dibiayain itu sama dari KUR itu seperti itu. Jadi itu salah satu untuk apa namanya, stimulus kita kadang-kadang misalnya kita nggak ada duit, kan ada yang proses pembiayaannya, yang penting kita aman aja itu. Ketika itu tadi reseller itu udah jalan. Wah, kadang-kadang kita berpikir itu kan, nanti kalau kita udah jalan gimana nih kita cari modal. Salah satunya kan pemerintah banyak yang nih fasilitas sekarang. Ada KUR, ada PIP yang bunganya sangat rendah sekali dan yang mau agak gede ya di bank yang jaminan, tapi kita siapa mau ada jaminan, masa jaminan orang tua mau kita pakai kan? Ya sama orang tua punya, kalau orang tua nggak ada, nah itu soal itu, ya kan? Seperti itu. Dan yang pastinya begini deh, pengalaman Kakak pribadi, kita belajar dulu sama orang lain gitu ya. Artinya nggak masalah kita tuh jadi seorang employee dulu nggak masalah, oke gitu. Kita belajar gitu loh, kita ya jangan terlalu cepat juga sih. Waktu itu jangan sebulan 2 bulan, ya kalau bisa ya 3 tahun, 5 tahun masih oke lah ya gitu. Dan bener-bener berpengalaman di situ. Betul, data orang itu waktu suksesnya itu berbeda-beda, punya timing masing-masing gitu kan. Ya kita lihat KFC suksesnya umur berapa sih dia Oh seperti iya itu. iya. Ya kan artinya kan masih punya kesempatan gitu loh. Walaupun orang beranggapan jangan lewat dari per 40 harus kamu sukses nah gitu kan banyak orang begitu. Tapi ya enggak juga gitu kan. Masalah rezeki kan kita nggak pernah panas dari semua. Yang penting kita berusaha terus lah seperti Ya, oh luar biasa. Nah itu kami sangat sekali ini apa yang disampaikan oleh Kak Alvin ini. Ya itu bekal ada untuk termasuk kami pribadi juga ya. ya kita sama-sama lah sih gitu. Kita sama-sama masih berusaha gitu kan. Soal pengembangan bisnis juga gitu. Karena bisnis ini ya kalau kita tidak selalu inovasi mungkin bisnis kita di satu tutup nanti ada lagi kubu baru. Ya begitulah siklus gitu. Apalagi perkembangan zaman ini berubah terus, untuk update-update terus. Apalagi kan sudah kita sudah masuk di pasar global ini kan. Kayak gitu, produk-produk dari luar itu lebih murah gitu kan. Wah itu jelas itu sekarang ini. Produk dari negara-negara lain itu ya kok bisa dia buat produk kayak gini lebih murah gitu kan. Kita mau segini udah segitu gimana gitu kan. Jadinya ke impor tuh. Begitu seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa ya kita stabilkan ini enggak ya dengan, ya terjunnya mungkin, orang-orang pramuka yang mana bisa melihat podcast kita ini mereka punya ya pemikiran juga untuk bergerak di bisnis ya. Kita bisa lihat nih orang-orang pramuka juga bisa membantu ini terus sih ke perekonomian Mudah-mudahan lah. udah agak Ya. waduh terima kasih ini kami kayaknya ya kita nanti pengen sambung lagi lah kalau kita season 2 Boleh boleh nanti kita lebih lebih dalam lagi lah diskusi. ya saya beli karena masih banyak hal kayak gini Kak yang pengen kami tagih pengen lihat. Itu dulu kami. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Waktu itu sudah ada di podcast kita.
nanti kita akan saja di YouTube kita ada, ya nanti di medsos, Pramuka Sumsel Iya. kita bagikan juga mudah-mudahan bermanfaat Amin amin yang menyaksikan. Itu saja dulu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.